Menteri Kesehatan telah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Permenkes ini diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan penanganan virus corona di tanah air. Pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020. Dalam Permenkes ini terdapat pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar bagi masyarakat. Sesuai Permenkes tersebut, pembatasan sosial berskala besar berlaku meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, sehingga pekerja dan pelajar diizinkan belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu diatur pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, serta pembatasan kegiatan sosial budaya. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi keramaian dan kerumunan massa yang berpotensi mempercepat penularan virus corona. Selanjutnya ada pembatasan moda transportasi, di mana pengelola transportasi diminta mengurangi layanan dan pemberlakuan jarak antar penumpang. Dalam Permenkes tersebut juga diatur pengecualian pelaksanaan PSBB yang tertuang di pasal 7, di mana supermarket, toko, dan pasar yang menyediakan bahan pokok, obat-obatan, dan migas boleh tetap beroperasi. Demikian juga fasilitas layanan kesehatan serta fasilitas umum yang memenuhi kebutuhan dasar warga. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 11 Permenkes nomor 9 tahun 2020 juga diatur instansi pemerintah yang mendapat pengecualian PSBB. Di antaranya instansi TNI Polri, perbankan, utilitas publik seperti bandara, pelabuhan dan penyeberangan, telekomunikasi, migas, listrik, dan sanitasi. Selanjutnya pengecualian juga berlaku untuk kantor pos, pemadam kebakaran, rutan dan lapas, kantor pajak, lembaga manajemen bencana dan peringatan dini, serta unit pelaksana layanan kebun binatang, kebun bibit, marga satwa, dan unit pelaksana layanan panti jompo dan panti sosial. Tanya instansi pemerintah, pengecualian PSBB sesuai penjelasan pasal 11 Permenkes juga mengecualikan perusahaan komersial dan swasta. Di antaranya toko bahan pokok, restoran, toko obat-obatan, dan bahan bangunan. Pengecualian PSBB juga berlaku untuk bank, kantor asuransi, dan layanan ATM. Media cetak dan elektronik juga mendapat dispensasi dari PSBB. Selanjutnya penyedia layanan internet, penyiaran, logistik, pompa bensin, retail LPG, dan migas, serta layanan pasar modal juga mendapat dispensasi. Tak hanya itu, layanan ekspedisi dan angkutan roda 2 berbasis aplikasi, layanan gudang penyimpanan, serta layanan keamanan pribadi mendapat pengecualian dari PSBB sesuai penjelasan pasal 11 Permenkes nomor 9 tahun 2020. Meski mengatur pengecualian, Permenkes dengan tegas memaktubkan syarat bahwa harus tetap dilaksanakan social dan physical distancing bagi instansi pemerintah maupun swasta yang mendapat dispensasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, saat ini kami telah terhubung dengan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pak Fajri Nur Syamsi. Selamat sore, Pak Fajri. Selamat sore, Mbak Nisa. Pak Fajri, kira-kira seberapa efektifnya pelaksanaan PSBB di Indonesia ini? Ya, sebenarnya yang pertama harus disampaikan adalah ketentuan-ketentuan yang keluar di 1 minggu terakhir ini, saya pikir sangat-sangat terlambat ya, karena persebaran COVID sudah sangat meluas, begitu yang tadinya ingin lokalisir di beberapa wilayah, tapi akhirnya sampai sekarang banyak praktek-praktek yang justru menjadikan penyebarannya semakin luas. Pertama itu. Yang kedua, melihat dari beberapa kebijakan yang dibentuk, yang terakhir adalah terkait Permenkes 9/2020 ini saya menilai sense terhadap situasi krisisnya sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena pembentukannya satu sangat berlarut-larut, dan justru Permenkes ini itu memperpanjang birokrasi hanya untuk penetapan sebuah status PSBB tersebut yang sebenarnya secara praktek sudah terlaksana sebelum-sebelumnya. Ya. Begitu. Jadi justru kehadiran regulasi bukannya mempercepat, kalau menurut saya justru memperlambat birokrasi, karena di dalam pengaturannya ada beberapa hal yang bukannya kemudian menteri itu bisa secara langsung memberikan penetapan, tapi justru diulur dengan beberapa tahapan-tahapan. Misalkan pemerintah daerah yang harus mengajukan permohonan. Nah, sebenarnya terminologi permohonan ini juga tidak tepat, karena di peraturan pemerintah itu bukan permohonan tetapi usul. Jadi pemerintah daerah itu mengusulkan kepada menteri untuk ditetapkan wilayahnya sebagai wilayah berstatus PSBB. Apa bedanya? Kalau usul sebenarnya bisa diajukan dalam sebuah rapat
terkait dengan penetapan itu. Tapi kalau permohonan dia kayak seperti izin, dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ini yang terjadi dalam peraturan Menteri Kesehatan. Oke, Pak Fajri, kalau menurut Anda nanti poin-poin apa saja yang akan memperlambat berlakunya PSBB ini jika suatu daerah mengajukannya? Ya, pertama beban sebuah daerah harus mengumpulkan data terkait dengan jumlah dan persebaran. Padahal data-data tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah pusat seharusnya. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa misalkan lab-lab untuk pengecekan corona ini itu sebenarnya kewenangannya ada di pusat, gitu. Dia ditetapkan oleh pusat. Sebenarnya data harusnya sudah ada di pemerintah pusat dan seharusnya Menteri Kesehatan itu sudah tahu wilayah-wilayah mana yang harusnya sudah diterapkan PSBB, bukan menunggu dari daerah. Kapasitas daerah di Indonesia itu beda-beda. Kita nggak bisa bilang hanya Jakarta, hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Tapi ada beberapa daerah yang sebenarnya untuk mengumpulkan data, mengolah data sampai kemudian menjadi permohonan yang sempurna sesuai dengan Permenkes, itu pasti ada kesulitan secara teknis. Dan yang kedua, poin kedua adalah kajian atau permohonan yang diajukan oleh daerah ternyata harus dikaji lagi oleh Kementerian Kesehatan. Baru-baru ini Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan untuk membentuk tim. Isinya 48 orang yang jabatan lintas kementerian. Saya membayangkan permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah harus dikaji oleh orang sebanyak itu dan lintas kementerian dan dikasih waktu 2 hari. 2 hari itu kalau terkait persebaran virus itu sudah sangat luas dan kita tidak bisa menunggu lagi terkait dengan birokrasi yang berkepanjangan ini. Lalu poin yang ketiga adalah terkait bagaimana posisi gugus tugas ini juga sebenarnya membingungkan. Misalkan gugus tugas dia boleh mengusulkan, boleh memberikan rekomendasi. Padahal Menteri Kesehatan dan Gubernur itu ada di dalam gugus tugas. Kenapa tidak dijadikan? Halo, Mas Fajri. Pemirsa, sambungan kami dengan Fajri Nur Syamsi yang kami tengah membahas terkait PSBB terputus. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Baik, pemirsa kami masih terus berupaya untuk menghubungi Mas Fajri. Selamat sore, Mas Fajri sudah terhubung kembali bersama kami. Mas Fajri? Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah pandemi corona, DPRD DKI Jakarta ngotot akan menggelar rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Rencananya rapat paripurna akan digelar pada hari Senin 6 April besok. DPRD DKI Jakarta sudah bulat tekad untuk menggelar rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin 6 April besok. Agenda rapat adalah penandatanganan fakta integritas, pemilihan pengisian jabatan lowong wakil gubernur, dan penetapan calon wagub terpilih. Hal ini menjadi ironi mengingat saat ini DKI Jakarta tengah gencar mengampanyekan social distancing untuk menghindari kerumunan yang mempercepat persebaran virus corona. Selain itu, rencana rapat paripurna ini juga dinilai melanggar maklumat Kapolri yang melarang kegiatan mengundang banyak orang. Baik, kami sudah kembali terhubung dengan Mas Fajri Nur Syamsi. Mas Fajri sudah kembali terhubung dengan kami? Halo, ya sudah. Baik, mohon maaf tadi sambungan teleponnya terputus. Ya. Baik. Mas Fajri, sebenarnya menurut Anda apa yang membuat pusat akhirnya memiliki banyak pertimbangan bagi daerah untuk PSBB ini, atau bisa dibilang ya karantina wilayah gitu? Ya, saya beranggapan bahwa ada keraguan-raguan ya dari pemerintah pusat untuk segera menetapkan PSBB ini. Dari awal sebenarnya mereka sudah menjadi koordinator, sudah menjadi pusat pemegang kewenangan terkait dengan penanganan COVID ini. Tapi kemudian ketika masuk kepada status PSBB ini ada keraguan-raguan dari Kementerian Kesehatan untuk langsung menetapkan. Padahal secara praktek sebenarnya ada beberapa wilayah yang seharusnya tidak perlu birokrasi sepanjang ini untuk ditetapkan. Begitu. Jadi beberapa wilayah seperti Jakarta gitu maksudnya? Betul Jakarta, lalu Jabodetabek, beberapa wilayah sebenarnya
Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan bahwa ini sudah bukan lagi PSBB, bahkan sudah harus mungkin karantina wilayah, saya pikir. Baik, Mas Fajri, judul PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apakah itu cukup supaya masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta ini tidak keluar rumah jika tidak ada sanksi-sanksi tertentu? Ya, salah satu hal yang menjadi kelemahan dari kebijakan dan beberapa hari terakhir adalah pertama keterlambatan, yang kedua ketidakjelasan status ini ya. Kenapa ketidakjelasan status? Karena sistem yang dijalankan akhirnya semua serba ragu-ragu. Ketika dikatakan misalnya kan tadi tidak ada sanksi, beberapa hari terakhir kejadian pihak kepolisian sudah mulai melakukan penangkapan terhadap beberapa masyarakat yang dianggap tidak mengindahkan himbauan. Padahal untuk ketentuan pidana menjadikan seseorang ditangkap jadi tersangka tidak bisa berdasar pada himbauan, harus pada status yang jelas. Gitu. Jadi ketika status Jakarta belum jadi status PSBB, saya pikir seharusnya tidak ada tindakan-tindakan sanksi yang diberikan. Nah, itu akhirnya berdampak kepada instansi negara sendiri gagap untuk kemudian bisa menerjemahkan sebenarnya situasi hari ini itu apa. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan penetapan ini penting. Bukan hanya hari ini, tapi sudah dari 2 minggu yang sebelumnya. Gitu. 2 minggu yang lalu seharusnya penetapan ini sudah dilakukan. Dan kalau melihat dari dinamika bahwa misalkan ada banyak mobilisasi dari Jakarta ke daerah, dan itu kemudian menjadikan persebaran semakin masif, semakin luas, sulit untuk kemudian melihat PSBB sebagai solusi untuk beberapa daerah ya, termasuk terutama Jakarta dan beberapa daerah Jabodetabek. Saya pikir bukan lagi kemudian pembatasan, tapi harusnya sudah menjadi mobilisasi orang tuh sudah harus dibatasi, begitu. Baik, jadi ini PSBB ini Anda nilai seperti karantina wilayah namun nanggung gitu? Sebenarnya tidak sampai karantina wilayah, bahkan itu sangat ringan begitu, masih dibiarkan untuk bisa keluar, mobilisasi antar wilayah masih bisa dilakukan. Saya pikir sudah seharusnya, bahkan Kementerian Perhubungan sudah ada rekomendasi untuk menghentikan moda transportasi dari antar wilayah begitu ya, sehingga kemudian tidak ada arus mobilisasi yang besar dari satu wilayah ke wilayah lain, terutama di area Jakarta ya. Karena kita harus akui juga bahwa di beberapa daerah di luar Jakarta, bahkan sampai Papua, kondisinya memang berbeda-beda. Begitu, ini harus dipahami. Dan juga Menteri Kesehatan sebenarnya bisa menetapkan, itu nggak harus semua Indonesia, nggak harus seluruh Indonesia melakukan PSBB, melakukan lebih dari PSBB begitu. Tetapi kemudian ada ketegasan status dari sekarang agar kemudian instansi pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan tugasnya, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Mas Fajri Nur Syamsi telah bergabung bersama kami di Breaking News dan kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.